Rumah kontrakan itu terlihat biasa saja dari luar. Catnya kusam, halaman sempit, pagar kayu yang berdecit bila disentuh. Namun bagi Reza dan istrinya, Nisa, rumah itu adalah satu-satunya pilihan setelah mereka diusir dari kontrakan lama karena tunggakan. Pemilik rumah, Budarmi, seorang wanita tua yang jarang bicara. Ia hanya menyerahkan kunci dan berpesan dengan suara serak. Kalau malam hujan, jangan duduk dekat dinding ruang tengah. Kadang dia menangis. Reza tertawa kecil, menganggap itu cuma lelucon dari pemilik rumah yang sudah terlalu tua. Malam pertama, hujan turun deras, petir menyambar. Nisa terbangun karena mendengar suara tetesan air dari ruang tengah. Saat Reza mengecek, ia menemukan genangan air tepat di bawah dinding tengah rumah. Tapi langit-langit tidak bocor, tidak ada lubang, dan air itu berwarna agak kemerahan. Pagi harinya, Reza menyeka sisa air itu. Namun saat kain lap menempel di dinding, ia merasa permukaannya hangat, seperti tubuh manusia. Dan samar-samar terdengar suara lirih. Tolong. Reza terpaku. Tapi saat Nisa memanggil dari dapur, suara itu lenyap. Ia tidak bercerita apa-apa. Malam berikutnya, dinding itu mengeluarkan tetesan lagi. Kali ini lebih banyak. Dan bukan hanya tetesan, tapi seperti air mata yang mengalir perlahan. Di atas genangan itu, terbentuk jejak. Jejak kaki. Reza membungkuk, menatapnya lekat-lekat. Air yang mengalir dari dinding tampak nyata, bukan ilusi. Dan jejak itu hanya dua pasang kecil, seperti milik anak-anak. Tapi mereka jelas tercetak menuju dinding, bukan menjauh. Nisa, ya, saut istrinya dari kamar. Kita pernah lihat anak-anak main di sini nggak siang tadi? Nggak ada. Kita kan baru pindah kemarin, Zah. Reza terdiam. Ia mengelap lantai dengan cepat dan kembali ke kamar, mencoba mengabaikan perasaan tak nyaman itu. Keesokan harinya, Reza memutuskan pergi ke warung depan rumah dan ngobrol dengan seorang pria tua yang duduk sambil menyeruput kopi. Namanya Pak Ramelan, tetangga paling lama tinggal di blok itu. Saat Reza menyebut alamat kontrakan yang baru ia tempati, wajah Pak Ramelan berubah dingin. Kamu ngontrak di rumah Budarmi, nomor 9 itu? Reza mengangguk. Kenapa, Pak? Pak Ramelan menghela nafas panjang lalu berkata pelan. Dulu, waktu kerusuhan 98, itu rumah dipakai tempat ngungsi. Tapi satu keluarga yang ngungsi di sana nggak pernah keluar lagi. Mati, Pak. Nggak jelas. Warga bilang mereka hilang. Tapi beberapa minggu setelah itu, dinding tengah rumah itu dibongkar malam-malam. Esoknya sudah ditutup lagi. Dan sejak itu, siapapun yang tinggal di situ selalu dengar suara anak kecil minta tolong. Reza merinding. Mereka bilang, dinding itu bukan sekedar tembok. Itu kubur. Malam harinya Reza tidak bisa tidur. Hujan kembali turun. Dan seperti biasa, tetesan itu muncul lagi dari dinding. Kali ini lebih deras. Menetes, mengalir, membentuk pola garis seperti goresan kuku. Nisa memanggil dari dalam kamar. Za, aku dengar suara kayak anak kecil nangis dari ruang tengah. Reza menggenggam senter dan keluar dari kamar. Ia mendekati dinding itu. Airnya kini sangat merah, hampir seperti darah. Dan di tengah basahnya dinding, terbentuk tulisan samar seolah digores dengan jari mungil. Ibuku dikunci, aku dikubur, aku belum keluar. Tiba-tiba dinding bergetar. Duk, duk, duk. 3 ketukan dari balik dinding. Reza mundur terpaku.
tapi tangannya masih menggenggam senter. Ia tempelkan telinganya ke dinding. Dan ia mendengar suara napas. Lemah, terputus-putus. Seperti seseorang masih hidup. Di dalam sana. Reza mematung. Dada berdegup kencang. Telinganya tetap menempel di dinding dan suara itu masih ada. Kadang terdengar seperti bisikan. Kadang seperti erangan. Tapi yang paling jelas adalah 3 ketukan. Duk, duk, duk. Dari dalam dinding. "Zah, kamu kenapa?" Nisa muncul dari pintu kamar, matanya cemas. Reza berdiri pelan. Ada suara dari balik dinding ini. Serius. Ia mendekatkan tangannya, menelusuri dinding basah itu. Saat jemarinya menyentuh bagian tertentu, lantai di bawahnya berderak pelan. Seperti ada ruang kosong di baliknya. "Dinding ini nggak padat, Nis. Aku yakin ini ditutup, bukan asli bangunan." Nisa menarik napas dalam. "Zah, kamu jangan aneh-aneh. Kita baru pindah. Aku hamil muda. Jangan bawa-bawa yang aneh." Reza terdiam. Tapi dalam hatinya, ia tahu. Dia harus tahu apa yang dikubur di sana. Paginya, Reza kembali menemui Bu Darmi, pemilik kontrakan. Ia mencoba bertanya hati-hati. "Bu, boleh tahu, dulu rumah ini pernah direnovasi di bagian dinding tengah?" Bu Darmi menatapnya lama, lalu tersenyum kaku. "Nggak ada yang perlu kamu gali. Kalau dengar suara, abaikan. Jangan ajak bicara. Jangan balas." Reza merinding. "Kenapa, Bu?" "Karena yang bicara dari balik dinding itu bukan lagi manusia, tapi ingatan yang ditinggalkan hidup-hidup." Malam itu, hujan kembali turun deras, tapi berbeda dari malam sebelumnya. Kali ini suara ketukan tidak datang dari dinding, melainkan dari lantai, tepat di bawah meja ruang tengah. Tok, tok, tok. Reza menyalakan senter. Ia merangkak pelan, mengangkat permadani, dan di bawahnya ia melihat garis samar persegi, penutup kayu, seperti papan jebakan. Ia mengetuk balik. Tok, tok. Langsung dibalas. Tok. Tiba-tiba air dari dinding mengalir deras, menggenang seperti genangan kecil. Genangan itu membentuk pola-pola huruf, dan dengan cepat, sebelum menguap, terbentuk satu kalimat di lantai. "Tolong, buka, ibuku di bawah." Nisa menjerit dari dalam kamar. "Zah, aku lihat anak kecil di samping tempat tidur." Reza berlari masuk kamar dan hanya menemukan Nisa menggigil di pojok, menangis sambil menunjuk. Dia berdiri di sana, matanya hitam semua, dan dia bilang, "Ayo kita keluar bareng-bareng." Reza tahu waktunya semakin sempit. Bercak itu semakin jelas. 5 jari kecil menempel seperti baru saja ditekan dari dalam. Lalu muncul lagi satu, dan satu lagi. Hingga akhirnya seluruh dinding penuh dengan bekas tangan mungil yang seolah meronta minta dikeluarkan. Nisa menjerit dan mundur ke pelukan Reza. "Zah, cukup. Kita pergi dari sini." Tapi Reza menggeleng. Wajahnya tegang, tapi tekadnya bulat. "Kita nggak bisa kabur terus. Ini bukan gangguan. Ini permintaan tolong. Kita yang harus bebaskan mereka." Ia mengambil palu besar dari gudang, lalu berdiri menghadap dinding ruang tengah yang terus mengeluarkan tetesan merah. Dengan satu napas panjang, ia mengayunkan palu ke tembok. Bruak! Satu bata pecah, lalu disusul yang lain. Di balik tembok itu, perlahan terbuka sebuah ruang kosong setinggi 1 meter. Reza menyorot senter, dan yang ia temukan membuat darahnya membeku. Sebuah boneka bayi tua tertancap paku besar di dahinya, duduk menghadap keluar. Di sekeliling boneka itu, ada kalung anak-anak, pita rambut, dan potongan-potongan kain baju kecil yang mengering bersama bercak hitam.
Tapi bukan itu yang paling mengerikan. Di dinding dalam ruang itu, tertulis dengan darah kering. Bu Darmi janji tidak akan kubur aku. Tapi ia malah menutup kami semua. Reza terduduk. Napasnya tercekat. Kebenaran mulai menyeruak bahwa Bu Darmi tahu segalanya dan ia menyembunyikannya semua. Pagi harinya, Reza mendatangi rumah Bu Darmi dengan wajah gelap. Tapi sebelum ia sempat bicara, Bu Darmi sudah berdiri di ambang pintu, seolah sudah tahu Reza akan datang. "Kamu sudah buka ya?" Reza menatapnya tajam. "Kenapa? Siapa yang dikubur di balik dinding itu, Bu?" Bu Darmi terdiam cukup lama, lalu berkata pelan, "Itu anak-anak dari keluarga pengungsi tahun 98. Mereka lari ke sini saat rumah mereka dibakar massa. Si ibu berhasil kabur, tapi 3 anaknya terjebak di dalam kontrakan. Dan ibu mengubur mereka." Bu Darmi menggeleng pelan, air matanya menetes. "Bukan saya. Waktu itu saya hanya disuruh warga. Mereka bilang sudah mati. Tapi malamnya saya dengar tangisan. Saya tahu mereka belum meninggal. Lalu kenapa nggak dibuka? Karena kalau satu dibuka, yang lain akan ikut keluar. Bukan hanya jasadnya, tapi kemarahan mereka. Mereka tidak mati biasa, Nak. Mereka mati sambil menunggu ibunya kembali." Reza tertegun, tapi ia sudah terlanjur membongkar semuanya. Ia tahu, ini belum selesai, karena dinding itu belum benar-benar diam. Malam harinya, suara tangisan kembali terdengar. Kali ini bukan hanya dari dinding, tapi juga dari lubang lantai, dan dari kamar mandi, dan dari loteng. Tangisan yang sama. Tangisan anak-anak yang tidak pernah sempat. Riza menutup telinganya, tapi suara itu terus menembus ke dalam pikirannya. Lirih, menyayat, seolah mengguncang isi rumah dari dalam fondasinya. Tangisan dari lubang lantai, tangisan dari dinding, tangisan dari loteng, dan tangisan dari dalam rahim istrinya. "Zah, dia bergerak terus. Bayi kita seperti resah." Nisa menunduk. Tangannya menggenggam erat perutnya yang membesar. Wajahnya pucat. "Aku mimpi ada anak kecil duduk di perutku. Dia bilang, aku mau dilahirkan juga, kayak dia." Reza langsung memeluknya. "Tenang, aku akan selesaikan ini malam ini juga. Aku akan panggil orang pintar, ustadz, siapapun. Tapi malam ini, kita nggak boleh tidur." Jam menunjukkan pukul 23.47. Rumah kontrakan terasa dingin, meski semua jendela ditutup. Lampu kamar sering berkedip sendiri, dan tiap kali angin berdesir dari loteng, terdengar suara kecil yang berulang-ulang. "Ibu janji jemput. Ibu janji jemput. Tapi ibu gak balik." Reza tak tahan lagi. Ia pergi ke loteng, mendorong tangga lipat yang jarang dibuka. Deritnya nyaring menembus keheningan. Dengan membawa senter dan doa yang lirih, ia naik perlahan. Di atas, gelap. Hanya debu, jaring laba-laba, dan sebuah koper tua. Ia mendekat, membuka pelan. Di dalamnya, 3 gaun kecil anak-anak. Semuanya sobek berlumur tanah kering. Di bawahnya, selembar foto keluarga. Seorang ibu muda dan 3 anak. Semuanya tersenyum di depan rumah kontrakan yang kini ia tempati. Tapi yang membuat Reza tercekat, foto itu berdarah. Seseorang telah menyayat bagian wajah si ibu. Di balik foto itu, ada secari kertas tua yang nyaris hancur, tapi masih bisa terbaca. Maafkan ibu Lari. Ibu takut mati. Jadi ibu biarkan kalian di rumah. Ibu berjanji akan kembali." Reza gemetar. Ia sadar
Tangisan anak-anak itu bukan hanya meminta tolong. Mereka menunggu seseorang yang tak pernah kembali. Mereka menunggu ibu mereka. Dan Nisa yang kini sedang hamil ditinggali oleh jiwa-jiwa yang merasa mungkin itu ibu mereka. Tiba-tiba dari bawah terdengar jeritan, "Zah, dia masuk kamar." Reza melompat turun dari loteng. Saat ia membuka pintu kamar, Nisa berdiri di pojok ruangan. Di depannya, seorang anak perempuan berdiri dengan gaun putih kotor. Rambutnya menutup wajahnya. Tangannya menunjuk perut Nisa. "Kalau ibu gak balik, aku mau ikut di situ saja." Dan perlahan, langkah anak itu Makin dekat. Nisa memundurkan tubuhnya hingga menyentuh tembok, memeluk erat perutnya yang bergerak tak wajar, seolah bayi dalam kandungannya bereaksi terhadap kehadiran makhluk itu. Reza berdiri di antara mereka, tangannya terangkat untuk melindungi. "Jangan sentuh dia, siapapun kamu, pergi!" Tapi, anak perempuan itu tidak menyerang. Ia hanya menunduk, lalu berkata dengan suara yang terdengar seperti tawa dan tangis bercampur. "Ibu nggak jadi pulang. Aku lelah menunggu. Biar aku lahir lagi lewat dia." Tiba-tiba, tubuh anak itu menguap menjadi asap hitam dan melesat ke arah Nisa. Nisa berteriak, tubuhnya melengkung. Ia merasakan perutnya berdenyut kencang, seperti ada sesuatu yang meronta dari dalam. Tapi bukan dari bayinya, melainkan dari sesuatu yang mencoba masuk. Reza cepat-cepat menarik Nisa dari kamar, membawa istrinya ke ruang tengah sambil membaca doa yang dia hafal seadanya. "Ya Allah, lindungi kami, lindungi anak kami." Suara dari dinding kini berubah, bukan lagi tangisan, tapi suara geraman anak-anak, suara cakaran, suara anak-anak kecil yang marah karena ibu mereka tak kunjung datang. Keesokan harinya, Reza membawa Nisa ke puskesmas terdekat. Tapi hasil USG membuatnya terdiam lama. "Bapak, Ibu," kata bidan pelan. "Ini aneh. Janin Anda sehat, tapi ada bayangan samar seperti benda lain di sebelahnya." Reza tercengang. "Bayangan? Seperti bentuk kepala, tapi tidak punya tubuh. Seolah ikut menempel di sana." Reza pulang dengan jantung hampir berhenti. Ia tahu, roh anak yang muncul tadi malam belum benar-benar pergi. Ia bersembunyi, menumpang, menunggu waktu. Malam harinya, Reza nekat kembali ke loteng. Ia membakar pakaian anak-anak yang ditemukan dalam koper tua itu, lalu menguburnya di bawah pohon pisang belakang rumah sambil memohon maaf berulang-ulang. "Maaf kalau kalian marah, tapi jangan ganggu anak kami." Namun, saat api padam dan tanah ditimbun, seseorang berdiri di belakangnya. Bukan anak kecil, tapi wanita dewasa dengan rambut panjang, tubuh kurus, dan mata cekung, mengenakan daster putih yang robek. Wanita itu berkata pelan, "Bukan mereka yang marah, aku yang belum kembali. Dan sekarang, sudah waktunya aku pulang." Lalu ia menghilang di balik tembok kontrakan. Reza berlari ke ruang tengah. Tapi Nisa sudah tidak ada di tempat tidur. Dan di dinding tertulis kalimat baru dengan tetesan darah. "Dia sudah kubawa ke tempat kami dikubur. Datanglah sebelum dia ikut mati seperti kami." Reza membacanya dengan gemetar. Tulisan itu perlahan mengering di hadapannya, lalu mengelupas dan jatuh seperti abu. Namun satu hal pasti, Nisa sudah tidak ada di rumah. Dan suara tangisan dari dinding kembali muncul. Kali ini bercampur tawa kecil, tawa penuh luka. Dengan senter dan napas terengah, Reza keluar rumah, mengikuti petunjuk samar dari suara-suara yang seakan membisikkan satu lokasi di kepalanya. "Belakang gudang, belakang gudang, belakang gudang." Ia berlari menuju deretan rumah tak berpenghuni di belakang blok kontrakan. Di sana, ada satu bangunan tua yang pernah dijadikan gudang logistik semasa kerusuhan 1998. Kini terbengkalai, penuh lumut, dan tertutup ilalang. Saat Reza membuka pintu kayu berderit itu, udara dingin menyergap.
Dan di dalam ruangan gelap itu, ia melihat Nisa. Nisa berdiri membelakangi Reza. Tubuhnya kaku dan perutnya membesar tak wajar, seperti membengkak 2 kali lipat dari sebelumnya. Suara tangisan anak-anak menggema dari setiap sudut ruangan. Namun tak ada siapa-siapa di sana, kecuali mereka berdua. "Nis," seru Reza, mendekat. "Jangan sentuh aku," kata Nisa tanpa menoleh. "Dia bilang aku harus diam, nanti dia keluar dengan tenang." Reza menahan napas. "Dia siapa, Nis?" Nisa menunduk dan dari mulutnya keluar suara lain. Bukan suara Nisa, tapi suara seorang anak perempuan, pelan, datar, menyayat. "Ibuku bohong. Dia nggak balik. Tapi perempuan ini mau aku lahir, biar aku bisa hidup lagi." Perut Nisa bergerak seperti ada sesuatu yang mendesak dari dalam. Reza menjerit dan mendekat, mencoba memeluk istrinya. Tapi tiba-tiba, lantai gudang retak, tanahnya turun, dan tubuh Nisa terhisap perlahan ke dalam lubang yang terbuka, tanpa bisa dicegah. "Nisa!" Reza menjatuhkan diri berusaha menarik tangan istrinya, tapi yang ia pegang justru lengan kecil anak-anak. Dingin, licin, dan penuh tanah. Tangan itu menekan tangan Reza keras-keras, lalu melepaskannya. Nisa menghilang ke dalam kegelapan, dan lubang itu tertutup kembali. Seketika, gudang menjadi hening. Tangisan lenyap. Hanya suara napas Reza yang tercekak dan tubuhnya yang gemetar. Tapi sebelum ia sempat berdiri, suara langkah kaki pelan terdengar dari arah belakang. Reza menoleh dan melihat sosok wanita tua berambut putih kusut, wajah penuh luka, matanya kosong, mengenakan daster seperti kafan yang membusuk. "Kau sudah membuka semuanya. Sekarang kau harus ikut menutup." Reza mundur. "Siapa kau?" "Aku, ibu mereka. Dan aku juga yang mengurung mereka dulu. Karena aku takut ikut mati. Dan sekarang, anak-anak sudah memilih ibu baru. Wanita yang tidak lari. Wanita yang rela tuburnya diisi. Jika kau ingin menyelamatkan istrimu, kau harus ke tempat terakhir. Tempat aku menanam rahim sendiri, agar anak-anak tak pernah lahir kembali." Malam itu, Reza berdiri di depan sebuah kebun pisang kecil yang dulunya tempat pembuangan. Tanah di sana menghitam, lembab, dan berdenyut seperti bernapas. Dan dari tanah itu, muncul suara kecil, bersamaan. "Ayah, cepat! Sebelum kami lahir lagi." Reza menatap kebun pisang yang sunyi, tapi tanahnya bergerak perlahan, berdenyut, seolah ada denyut nadi kehidupan di balik bumi yang membusuk. Angin berhenti berhembus, langit mendung diam, dan semua suara alam lenyap. Dengan tangan gemetar, Reza menggenggam sekop dan mulai menggali. Sekali, 2 kali. Tanahnya lebih lembut dari yang seharusnya, seperti baru saja dikubur ulang. Setelah kedalaman sekitar 1 meter, sekopnya membentur sesuatu yang empuk namun kenyal. Reza menyingkirkan tanah dengan tangannya sendiri, hingga perlahan muncul sebentuk kantong besar berwarna keabu-abuan, berurat dan mengeluarkan lendir pekat. Seperti rahim, tapi sebesar karung. Tubuh Reza menggigil. Ia yakin ini bukan sesuatu dari dunia manusia. "Nisa," bisiknya. Lalu, dari dalam kantong itu, tangan kecil mencuat keluar, menekan dari dalam, seperti mendorong keluar dari perut seorang ibu. "Buka! Tolong buka! Kami mau keluar!" Tangisan mulai terdengar dari bawah tanah di sekelilingnya. Satu demi satu, suara anak-anak kembali bergema.
Tapi kini bukan menangis, melainkan memanggil. "Ayah, ayah, kami tidak mau marah lagi. Tapi kami tak bisa kembali ke langit kalau ibu terus bersembunyi." Reza mundur satu langkah. Lalu sebuah suara yang sangat familiar menyusup masuk ke telinganya. Suara Nisa. "Reza, aku di dalam. Dia menjebakku. Dia mau menggantikan bayiku dengan anak-anaknya." Tanpa pikir panjang, Reza mencabut pisau kecil dari sakunya. Ia mendekati kantong besar yang menyerupai rahim itu dan menusukkannya. Darah hitam menyembur, aroma busuk luar biasa keluar, dan terdengar jeritan nyaring, jeritan seorang wanita. Dari balik pohon, muncul lagi sosok wanita tua berambut putih. Tubuhnya kini compang-camping. Sebagian kulitnya hangus dan matanya menangis darah. "Kenapa kau buka? Mereka akan lahir tanpa ingatan. Mereka akan kosong. Mereka akan mengisi bayi-bayi di luar sana." Reza menatapnya dengan mata berapi. "Lebih baik mereka kembali ke langit daripada dikurung dalam rahim kemarahanmu." Dengan teriakan terakhir, Reza menusukkan pisau dalam-dalam. Kantong itu meledak, dan dari dalamnya keluar cahaya putih menyilaukan disertai suara jeritan, tangisan, tawa kecil, dan bisikan rindu. Dan perlahan, semuanya menghilang. Sunyi. Langit terbuka, hujan gerimis turun pelan. Di tengah tanah becek, Reza terduduk. Nafasnya habis, tapi tubuhnya tidak lagi berat. Dan dari balik pohon pisang, suara lembut terdengar. "Za." Reza menoleh. Nisa berdiri di sana. Kusut, lemah, tapi hidup. Mereka bilang, "Terima kasih, karena akhirnya mereka bisa pulang." Malam itu, Reza dan Nisa kembali ke rumah kontrakan. Dinding itu kini kering. Tidak ada tetesan, tidak ada suara. Tapi saat Nisa tertidur, Reza melihat ke jendela. Dan di sana, 3 anak kecil berdiri di bawah hujan. Mereka tersenyum, lalu perlahan menghilang menuju langit. Reza menutup tirai dengan tenang. Untuk pertama kalinya sejak mereka pindah, rumah kontrakan itu terasa hening. Tidak ada tangisan, tidak ada tetesan dinding, tidak ada bisikan di loteng atau ketukan di bawah lantai. Namun di dalam hatinya, ia merasa belum semuanya selesai. 3 hari berlalu, Nisa mulai pulih. Kandungannya stabil kembali. Ia bahkan mulai tersenyum, membicarakan nama-nama untuk bayi mereka. Tapi pada malam keempat, sesuatu terjadi. Pukul 12:12 dini hari, Reza terbangun. Ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat sebuah ayunan kayu tua di halaman belakang kontrakan. Ayunan itu berayun sendiri. Dan di atasnya, seorang anak laki-laki duduk membelakanginya. Saat Reza memanggil, anak itu menoleh perlahan. Wajahnya penuh luka bakar. Matanya kosong. Dan ia berkata, "Kenapa aku nggak diajak pulang? Aku juga mau ke langit. Tapi aku masih di sini. Karena ibu belum bilang maaf." Reza terbangun dengan tubuh penuh keringat. Ia menatap sekeliling. Nisa masih tidur. Tapi dinding kamar kembali basah. Dan di cermin tergores tulisan, "1 belum pulang." Keesokan paginya, Reza kembali menemui Bu Darmi. Kali ini bukan untuk bertanya, tapi untuk menuntut kebenaran yang belum ia dapatkan. "Bu,
3 anak itu sudah tenang. Tapi masih ada satu yang belum pergi. Wajah Bu Darmi langsung pucat. Ia menunduk lalu perlahan berkata, "Ada satu anak laki-laki yang tidak terdaftar. Anak haram katanya." Si ibu malu. Jadi dia disembunyikan di kamar mandi belakang. Tidak dicatat, tidak disebut. Bahkan waktu dievakuasi pun tidak diakui. Aku tidak pernah berani menyebutnya, karena dialah yang menyimpan dendam sebenarnya. Reza tercekat. Berarti dia masih di sini, masih di rumah itu. Bu Darmi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau kau ingin menenangkannya, kau harus temui ibunya dan dia minta maaf. Ibunya sudah mati, Bu. Tapi makamnya belum disentuh." Malam itu, Reza mencari makam perempuan bernama Sarni. Nama yang tertulis di belakang foto keluarga yang dulu ia temukan di loteng. Ia menemukannya di sebuah TPU tua di pinggiran kota. Batu nisan kusam dan di bawahnya tumbuh bunga liar. Reza menyalakan lilin, menunduk dan berbisik. "Bu Sarni, kalau ibu masih mendengar, anakmu menunggu maaf yang tidak pernah ibu ucapkan. Dia hanya ingin diakui, bukan dibuang." Angin bertiup pelan. Lilin mati. Dan dari balik pohon, terdengar suara langkah kecil mendekat. Reza menoleh. Di sana, anak laki-laki itu berdiri. Tubuhnya kurus, matanya merah, dan dadanya bolong. Tapi kali ini, ia menangis. "Ibu bilang aku aib. Aku bukan aib ya ah. Aku juga anak, ya ah." Reza mengangguk, menahan air mata. "Kamu bukan aib. Kamu anak yang paling sabar menunggu." "Iya," jawabnya pelan. "Tapi aku capek. Bolehkah aku pergi sekarang?" Reza mendekat, merentangkan tangan. Anak itu memeluk Reza, dan perlahan tubuhnya menjadi ringan, lalu menguap menjadi cahaya kecil melesat ke langit malam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak rumah itu dibangun, semua suara benar-benar berhenti. Nisa terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya memburu, matanya menatap kosong ke langit-langit kamar. Reza memeluknya, tapi ia hanya berkata pelan seolah kerasukan. Dia ingin rahimnya kembali. Dia bilang, "Itu miliknya, bukan punyaku." Reza tercekat. Ia tahu betul, rahim yang dikubur di kebun pisang beberapa hari lalu. Kantong mengerikan itu, tempat jiwa-jiwa anak tak tenang tertambat, tempat Nisa Jaris kehilangan nyawanya. Tapi kini, setelah semuanya selesai, sesuatu masih menginginkannya kembali. Keesokan paginya, Reza menggali tempat itu lagi, tapi anehnya tidak ada apa-apa. Tidak ada bekas darah, tidak ada lubang, bahkan tanahnya lebih kering dari seharusnya, seperti tak pernah digali sama sekali. Namun saat ia hendak berbalik, terdengar suara pelan dari arah semak. "Rahimku masih ada di dalam dia. Aku mau tubuhku utuh." Reza menoleh. Tak ada siapa-siapa, tapi di dahan pisang paling ujung tergantung tali kain putih berlumur tanah, melambai ditiup angin, membentuk simpul seperti jerat. Malam ketiga, Nisa mimpi lagi. Tapi kali ini, ia tidak hanya melihat perempuan itu. Ia menjadi perempuan itu. Dalam mimpinya, ia berdiri di ruang gelap. Tubuhnya sendiri, perutnya bolong, dadanya kosong.
Di sekelilingnya, suara-suara wanita berkata berulang-ulang, "Ibu tak boleh mati sebelum utuh. Ibu tak boleh kembali sebelum lengkap. Rahimmu masih dipakai orang." Saat ia menunduk, ia melihat tangannya sendiri, berubah menjadi tangan perempuan tua yang dulu muncul di balik pohon. Ia terbangun sambil memekik, dan dari perutnya keluar darah. Reza membawanya ke rumah sakit. Dokter bilang itu hanya flek, kelelahan, tak ada tanda bahaya pada janin. Tapi malamnya, Reza mendapat mimpi pertamanya setelah sekian lama. Ia kembali ke rumah kontrakan, tapi kali ini bukan sebagai dirinya, melainkan sebagai lelaki asing, suami dari Bu Sarni. Dan di sana, ia menyaksikan semuanya. Bagaimana anak-anak itu dikunci di kamar belakang, bagaimana Sarni menyayat perutnya sendiri setelah diperkosa dalam kerusuhan, bagaimana ia mengubur potongan rahimnya karena merasa najis dan menyesal seumur hidup karena tidak pernah mengakuinya sebagai bagian dari tubuh sendiri. Dan di akhir mimpi, Reza melihat Bu Sarni duduk di pojok rumah, menangis, berkata, "Kalau aku mati utuh, aku bisa tenang. Tapi aku mati cacat, dan kini rahimku dipakai orang lain. Bayinya akan aku ambil." Reza terbangun sambil menjerit. Nisa tak ada di tempat tidur. Ia menemukan Nisa di depan cermin kamar mandi, berdiri diam, mata terbuka, tubuh kaku. Dan dari bayangannya di cermin, yang berdiri bukan Nisa, tapi Bu Sarni. Sudah cukup aku menunggu. Kini, aku ingin lengkap. Aku akan ambil kembali tubuhku dan lahir lagi dari rahimku sendiri. Cermin retak, cahaya padam, dan pintu tertutup sendiri dengan bunyi dentuman keras. Reza menjerit menggedor pintu. "Nisa, lawan dia! Jangan kasih dia masuk!" Dari dalam, suara dua orang berbicara bersamaan, Nisa dan Bu Sarni. Suara menyatu dalam tubuh yang sama. "Kau yang buka semuanya, Reza. Kini, biar aku yang menutupnya." Pintu kamar mandi terkunci rapat. Dari dalam, terdengar suara muntahan bercampur isak tangis. Reza terus menggedor sambil menyebut nama istrinya. "Nisa, buka pintunya. Lawan dia, sayang. Kamu bukan dia." Namun tak ada jawaban. Hanya suara napas berat dan sesuatu yang merangkak. Bukan di lantai, tapi di langit-langit. Reza panik. Ia menelpon Pak Ustadz Hadi, orang yang dulu membantunya saat awal pindah ke kontrakan ini. Tanpa banyak tanya, Ustadz datang membawa kitab, air doa, dan seutas tali kuno peninggalan orang tuanya. Kalau benar arwah itu menolak tenang karena tubuhnya belum lengkap, maka kita harus kembalikan yang hilang ke tempat asalnya. "Makamnya Bu Sarni ada di luar kota," kata Reza cepat. "Tapi rahim yang dikubur itu sudah lenyap." Ustadz Hadi menatap Reza dalam-dalam. Mungkin bukan lenyap, tapi disimpan oleh seseorang atau oleh sesuatu. Malam itu, Reza kembali ke rumah. Ia menemukan kamar mandi kosong, tapi dindingnya penuh dengan goresan-goresan dalam bahasa kuno dan satu kalimat yang ditulis besar dengan darah. "Aku akan lahir malam bulan mati. Kalau kalian menghalangi, kalian akan ikut cacat seperti aku." Dan malam itu adalah bulan mati. Sementara Reza dan Ustadz menggali makam Bu Sarni, bau busuk menyengat menusuk udara. Tapi batu nisannya aneh, tidak biasa. Bagian tengah nisan itu berongga. Reza menyorot senter ke dalam rongga itu dan jantungnya berhenti sejenak. Di dalamnya ada potongan rahim yang membatu. Dibalut kain kafan kecil, tapi berdenyut seperti baru. "Ini dia," gumam Ustadz Hadi pelan. "Jiwanya terperangkap di sini. Tapi bukan hanya milik almarhumah. Sekarang, bagian ini sudah terikat dengan Nisa." "Maksudnya?" "Kalau kita pulangkan ini ke makam, maka jiwanya tenang. Tapi kalau salah langkah, Nisa bisa mati bersamanya." Reza tak peduli. Ia tak akan kehilangan Nisa. Ia dan Ustadz membawa potongan tubuh itu ke pusara,
Langit menggelap, petir menyambar, meski tak hujan. Angin berputar di sekitar makam. Ustadz mulai membaca doa. Tapi tiba-tiba, tanda makam terbuka sendiri. Dari dalamnya, muncul tangan wanita kurus berlumuran darah memaksa keluar. "Berikan padaku, jangan curang, rahimku." Reza menggenggam tali doa dan melemparkan potongan rahim ke arah lubang. Tapi tangan itu meraih kaki Reza, mencengkram kuat, menariknya. "Kau yang buka jalannya, kau juga yang akan kutarik masuk." Namun tepat saat tubuh Reza nyaris terseret, Ustadz menyelesaikan bacaan terakhirnya. Cahaya putih memancar dari tanah makam. Tangan itu menjerit, melepaskan Reza dan menarik potongan tubuh itu sendiri ke dalam. Lubang tertutup. Sunyi. Langit kembali gelap biasa. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, tidak ada lagi tangisan, tidak ada goresan, tidak ada bisikan. Pagi harinya, Nisa terbangun dengan tenang. "Aku mimpi, wanita itu pamit. Dia bilang, 'Terima kasih, sudah bantu aku pulang dalam keadaan utuh.'" Reza memeluknya erat, tapi sebelum ia sempat menjawab, perut Nisa bergerak pelan. Dan dari dalam rahimnya, terdengar satu detak jantung kecil yang... Kini ada 4 anak dalam foto, dan wajar ibu di foto itu bukan lagi Bu Sarni, tapi wajah Nisa. Reza menatap foto itu lama, nafasnya tersendat. Ia tahu pasti, foto itu dulunya hanya memuat 3 anak dan sosok Bu Sarni yang kabur. Tapi kini fotonya tajam, jelas, dan yang berdiri di tengah bersama anak-anak itu adalah istrinya sendiri. "Nis," bisiknya, "kamu ada di foto ini." Nisa menoleh. "Foto apa?" Reza menunjukkannya. Nisa menatap foto itu cukup lama, sebelum tubuhnya mulai gemetar. Aku pernah melihat tempat ini, dalam mimpiku. Tapi aku bukan Nisa di sana. Aku ibu mereka. Aku masakan mie ayam. Aku nyanyikan mereka lagu tidur. Air matanya menetes. Aku takut, Zah. Aku takut aku sedang berubah menjadi dia. Hari demi hari berlalu. Nisa semakin sering melamun. Ia mulai berjalan sendiri malam-malam ke dapur, merebus air, padahal tidak ingin memasak. Terkadang, ia berdiri berjam-jam di depan kamar belakang, seperti menunggu seseorang keluar dari dalam. Dan pada suatu malam, Reza terbangun, mendengar suara anak-anak kecil tertawa. Ia keluar kamar. Dan di ruang tengah, Nisa duduk di lantai, menghadap 4 mangkuk mie ayam yang ia tata rapi. Di hadapannya, kosong. Tapi ia berbicara pelan sambil tersenyum. "Ayo makan, Nak. Hari ini ibu pakai kuah tulang seperti yang kalian suka." Reza langsung memeluk Nisa, tapi perempuan itu tak menoleh. Matanya kosong. "Aku janji gak ninggalin mereka, Zah. Aku janji jadi ibu yang baik." Pagi harinya, Reza mengajak Nisa pergi. Ia tak ingin tinggal lebih lama di kontrakan itu. Tapi saat ia mengemasi koper, gerbang depan terkunci sendiri. Semua jendela tertutup rapat. Gagang pintu membeku. Telepon rumah berdering sendiri. Dan saat Reza mengangkatnya, "Kalau ibu pergi, kami ikut. Kami sudah punya rumah di rahimnya. Jangan pisahkan kami dari ibu. Atau bayi itu tidak akan sendiri lahirnya." Hari ketiga setelah kejadian itu, Reza mencoba menghancurkan foto yang tergantung di loteng. Tapi saat ia memecahkannya, bukan kaca yang pecah, melainkan darah segar yang muncrat keluar dari bingkai. Dan dari dinding, tangan anak kecil merayap keluar, satu demi satu. Mereka tidak menangis, mereka tersenyum. "Ayah nggak perlu takut, kami hanya mau dilahirkan kembali." Reza jatuh terbuduk. Di hadapannya, Nisa berjalan dengan langkah berat seperti orang kesurupan, sambil memeluk perutnya yang kini tampak terlalu besar untuk usia kehamilan 7 bulan. "Zah, mereka minta dilahirkan, tapi bukan sebagai manusia. Katanya, kali ini mereka ingin utuh dan kuat, dan tidak bisa mati." Reza memeluk istrinya.
Kita akan cari jalan, Nis. Kita akan keluarkan mereka satu persatu, tapi bukan lewat tubuhmu. Kita akan akhiri ini semua. Tapi sebelum ia sempat berbicara lebih jauh, Nisa tiba-tiba jatuh pingsan. Perutnya mengeras, dan dari balik kulitnya muncul jejak tangan kecil yang mendorong keluar dari dalam. Reza menjerit memanggil Nisa, memeluk tubuhnya yang menggigil. Tapi mata istrinya kosong, tubuhnya dingin, dan dari mulutnya mengalir darah hitam. Di luar, langit menggelap padahal belum malam. Angin berputar mengelilingi kontrakan, seperti membentuk pusaran tak kasat mata. Dinding rumah kembali basah. Kali ini bukan air, tapi darah kental yang merembes dari celah kayu. Reza menyalakan ponsel, menghubungi Pak Ustadz Hadi. "Ustadz, Nisa kritis. Anak-anak itu, mereka mau keluar. Tapi salah satu dari mereka, aku yakin itu bukan anak." Suara Ustadz di seberang berat dan serius. "Kau benar, di antara roh-roh itu, ada satu yang bukan korban, tapi pelaku. Roh tua, lelaki. Dia yang membakar rumah. Dia yang menyiksa Sarni. Dia masuk, menyamar sebagai bayi agar bisa terlahir kembali. Astagfirullah, kau harus cegah kelahirannya, karena kalau dia berhasil lahir lewat rahim istrimu, dia akan kembali sebagai manusia sempurna tanpa kemanusiaan. Dia akan membawa lebih dari sekedar dendam." Ustadz datang malam itu juga. Mereka membawa Nisa ke ruang tengah, menyiapkan air doa, bacaan, dan lingkar pelindung dari garam dan tanah suci yang sudah dirapal. Tapi saat bacaan dimulai, semua lampu padam, dan dari rahim Nisa terdengar suara tawa kecil, namun berat, dalam, dan tidak seperti suara anak-anak. "Kalian sudah terlambat, tubuhnya sudah siap, dan yang terakhir, tinggal keluar." Tiba-tiba, tubuh Nisa melayang sedikit dari lantai, bergetar hebat. Reza memegang erat tangan istrinya sambil membaca ayat kursi berulang-ulang. "Nisa, lawan dia, ingat siapa kamu." Namun suara Nisa membalas, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tangisan lirih yang bercampur tawa gila. Ustadz Hadi menyalakan dupa dari rambut Sarni yang ia simpan dari makam. Asapnya mengepul membentuk bayangan samar, dan di tengah asap itu tampak sosok lelaki bertubuh besar, berjubah abu-abu, dengan wajah terbakar. "Kalian semua membakar aku hidup-hidup. Kalian pikir aku mati? Aku hanya tidur, dan kini aku bangkit lewat rahim wanita itu." Tiba-tiba, dari perut Nisa keluar darah hangat yang membentuk huruf di lantai. "Lahirkan aku." Reza menatap Ustadz dengan panik. "Ustadz, kita harus keluarkan dia." Ustadz mengangguk. "Bukan dilahirkan, tapi dikeluarkan paksa. Kita akan putuskan jalur lahirnya. Kita akan usir dia sebelum sempat menetap." Mereka berdua menekan perut Nisa dengan pelan sambil membaca doa pembersih rahim dan ayat penolak jin. Tangan Reza panas, terasa seperti menyentuh bara, tapi ia tidak berhenti. Perut Nisa berdenyut keras hingga sebuah gumpalan hitam melesat keluar dari pusarnya, memukul langit-langit rumah, lalu jatuh dan menjelma menjadi sosok anak kecil tapi bermata merah dan bertaring. Makhluk itu meraung, "Aku anak terakhir, aku tidak mau diusir lagi." Ustadz Hadi membanting botol air doa ke arahnya. Makhluk itu jerit dan tubuhnya mulai terbakar. Ia berlari ke dinding, tapi setiap sisi rumah telah ditulis dengan ayat pelindung. "Kau tidak akan bisa kembali ke rahim setan," teriak Reza. Makhluk itu melompat sekali lagi, lalu terbakar di udara, meledak menjadi debu hitam. Dan seketika, rumah menjadi hening. Lampu menyala, dinding mengering, dan tubuh Nisa jatuh lemas. Tangis bayi pelan terdengar dari perutnya. Detak jantungnya kembali normal. Reza menangis sejadi-jadinya, memeluk istrinya yang kini terbaring tenang. "Yang jahat sudah pergi," bisik Nisa. "Tapi aku masih bisa merasakan tiga lainnya. Mereka tidak jahat, mereka cuma ingin hidup." Reza mencium keningnya. "Kalau mereka memang mau hidup sebagai manusia, kita akan beri mereka tempat, tapi hanya kalau..." 3 malam setelah kejadian itu, Nisa kembali bisa tidur.
Tapi setiap malam, ia memimpikan 3 anak kecil berdiri di depan ranjangnya. Tidak menyeramkan, tidak menakutkan, hanya menatapnya dengan wajah kosong. "Bu, kami nggak marah lagi, tapi kami bingung. Siapa di antara kami yang boleh hidup?" Dan tiap kali Nisa ingin menjawab, mimpi itu menghilang seperti kabut. Waktu terus berjalan. Hari perkiraan lahir semakin dekat. Perut Nisa membesar dengan cepat, lebih besar dari kehamilan biasa. Dokter mulai curiga, tapi setiap hasil USG hanya menunjukkan 1 janin, sehat, dan normal. Namun, di malam sebelum persalinan, malam Jumat Kliwon, Nisa terbangun lagi. Keringat dingin membasahi tubuhnya. "Reza, mereka datang. 3-tiganya, tapi cuma 1 yang mau lahir." Apa mereka saling berebut? Nisa mengangguk pelan. Yang 2 bilang, biar 1 saja yang hidup. Tapi yang 1 lagi, dia bilang, "Kalau bukan aku, maka tak ada yang boleh hidup. Kita semua akan mati bersama." Reza menegang. Itu bukan roh anak. Itu sisa dari yang dulu. Dia belum benar-benar hilang. Pagi harinya, kontraksi mulai datang. Nisa dibawa ke rumah sakit. Tapi di tengah perjalanan, mobil mereka berhenti mendadak. Semua lampu jalan padam. Suara klakson mobil-mobil di sekitar menghilang. Dan dari jendela, anak kecil berwajah terbakar berdiri di tengah jalan. Reza menutup mata, menggenggam tangan Nisa kuat-kuat, membaca ayat pelindung dengan suara lirih. "Kau tidak punya tempat lagi di rahim ini. Pergilah." Anak itu menatap tajam, lalu perlahan menghilang seperti kabut. Dan suara Nisa kembali mengerang. Ketubannya pecah. Persalinan berjalan berat. Detak jantung bayi sempat berhenti. Tiba-tiba naik, lalu turun lagi. Dokter mulai panik, bidan bersiap untuk operasi. Tapi di tengah ruangan, saat semua orang sibuk, Reza melihat bayangan 3 anak berdiri di pojok kamar bersalin. 2 di antaranya mengangguk pelan, memegang tangan adik mereka. Yang 1 lagi menatap marah, tubuhnya kabur sebelum perlahan-lahan hancur seperti debu, hilang dengan tenang. Dan saat itu juga, bayi Nisa lahir. Tangisan nyaring menggema di ruang bersalin. Seorang anak laki-laki, sehat, sempurna. Tapi anehnya, bayinya menangis bukan seperti bayi baru lahir, tapi seperti menjerit kehilangan. Dokter menganggapnya wajar, tapi Reza tahu. 1 jiwa telah lahir, 2 lainnya memilih untuk tidak ikut, dan 1 ditolak sepenuhnya. Seminggu kemudian mereka kembali ke rumah kontrakan untuk mengemas barang dan pindah selamanya. Tapi saat Reza naik ke loteng untuk terakhir kali, ia melihat foto keluarga itu telah hilang. Di tempatnya hanya ada 1 bingkai kosong dengan secari kertas kecil di dalamnya bertuliskan, "Terima kasih Ibu. Kami tidak jadi manusia, tapi kami jadi tenang. Dan adik kami, dia cukup untuk mewakili kami semua." Reza menatap ke arah bayi dalam gendongan Nisa. Dan saat mata bayi itu menatapnya, sekejap ia melihat kilasan wajah anak-anak itu di dalam sorot mata kecil itu, lalu menghilang. Mereka pergi, tapi mereka akan selalu jadi bagian dari anak itu. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menjaga. Tamat.